Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan. Faja'al umurana sahlan ya Allah ya Aziz ya Jabbar ya Qahar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hasil maqasidana ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Allah Dat yang telah memberikan kepada kita semuanya segala limpahan nikmat, karunia, hidayah dan taufiknya sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus silaturahim yang kita laksanakan pada kesempatan sore hari ini yang insya Allah mudah-mudahan dicatat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih, jadi jalan penggugur dari setiap dosa dan kemaksiatan yang sudah kita lakukan, jadi jalan keselamatan, kebahagiaan untuk kita semuanya baik hidup di dunia ataupun di akhirat kelak insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sahibus syafa'ah, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para alim ulama sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan materi fikih kita masih dalam pembahasan kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumeh. Sebelumnya izin menampilkan terlebih dahulu untuk materi kitabnya ya. Ustaz Dari sudah ada? Sudah tadi. Sudah ada Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa bi'ulumi salihin fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun pasal fi syuruti takbiratil ihrami, pasal di dalam menjelaskan syarat-syarat sahnya takbiratul ihram. Syurutu takbiratil ihrami, adapun syarat-syarat sahnya takbiratul ihram sitata asyara ada 16. Antaqo'a halatal qiyami, takbiratul ihram itu dilakukan halatal qiyami ketika berdiri fil fardi di dalam sholat fardu.
Wa antakuna dan takbiratul ihram itu bil arabiyati dengan menggunakan bahasa Arab. Wa antakuna dan takbiratul ihram itu bilafdil jalalati dengan menggunakan lafdul jalalah yaitu lafad Allah. Wa bilafdi akbar dan dengan lafad akbar. Wa tartibu dan tertib bainalaf bainal ini di antara dua lafad Allahu Akbar. Wa alla yamuda. Nunnya nggak ada ini tuh ya. Wa alla yamuda dan tidak boleh memanjangkan musolli. Musolli itu orang yang sholat. Hamzatal jalalati, hamzahnya lafad Allah. Wa adamu madibai akbar dan tidak boleh memanjangkan baknya lafad akbar. Wa alla yushaddida dan tidak boleh mentasdidkan musolli al-ba'a baknya lafad akbar. Wa alla yazida dan tidak boleh menambahkan musolli wawan sakinatan waw yang sukun au mutaharrikatan atau waw yang berharokat bainal kalimataini di antara dua kalimah Allahu Akbar. Wa an la yazida dan tidak boleh menambahkan musolli wawan qoblal jalalati wau sebelum lafaz Allah. Wa an la yakifa dan tidak boleh berhenti musolli baina kalimatai takbiri baina kalimatai takbiri di antara dua kalimah takbir waqfatan tawilatan dengan berhenti yang lama wala qasiratan dan sebentar. Wa ayusmi'a dan mendengar musolli nafsahu terhadap dirinya asma'a yusmi'u akrama yukrimu wa ayusmi'a dan mendengarkan musolli nafsahu terhadap dirinya jami'a hurufiha seluruh hurufnya takbiratul ihram. Wa dukhulul waktu dan masuk waktu bil muaqqati di dalam sholat yang di waktu-waktu.
Wa iqa'uha dan takbiratul ihram itu dilaksanakan halal istiqbali ketika menghadap ke arah kiblat. Wa alla yukhilla dan tidak boleh merusak musolli biharfin biharfin terhadap satu huruf min hurufiha dari huruf-hurufnya takbiratul ihram. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi dan mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum an takbiratil imami dari takbiratul ihramnya imam. Mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau baca, ada yang mau baca dipersilahkan. Tiara baca. Siap, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun fi suruti takbiratil ihram. Pasal di dalam menjelaskan syarat-syarat sahnya takbiratul ihram. Surutu takbiratul ihram. Adapun syarat-syarat sahnya takbiratul ihram. Titata asyara ada 16. Antako'a takbiratul ihram dilaksanakan halatal qiyami ketika berdiri fil fardi di dalam sholat fardu. Wa antakuna dan takbiratul ihram itu bil arabiyati dengan menggunakan bahasa Arab. Wa antakuna dan takbiratul ihram itu bilafzil jalalati menggunakan lafaz Allah, wabilafzi akbaru dan lafaz akbar, wa tartibu dan tartib baina lafzoini di antara dua lafaz Allahu akbar, wa alla yamuda dan tidak boleh memanjangkan musolli hamzatal jalalah hamzahnya lafaz Allah, wa adamu madibai akbaru dan tidak boleh memanjangkan baknya lafaz akbar, wa alla yusaddida dan tidak boleh mentasjidkan al-ba'a ba, wa alla yajida dan tidak boleh menambahkan musolli wawan sakinatan waw sukun au mutaharrikatan waw berharokat bainal kalimata ini di antara dua kalimat, wa alla yazida dan tidak boleh menambahkan wawan qoblal jalalah waw sebelum lafaz Allah, wa alla yakifa dan tidak boleh berhenti musolli baina kalimat takbir di antara dua kalimat takbir waqfatan tawilatan dengan berhenti yang lama wala qasirotan dan sebentar
wa ayyusmi'a dan mendengarkan musolli nafsahu terhadap dirinya jami'a hurufiha seluruh huruf-hurufnya takbiratul ihram wa duhulul waktu dan masuk waktu fil muaqqati yang di dalam sholat yang di waktu-waktu wa iqa'uha itu dilaksanakan halal istiqbal ketika menghadap ke arah kiblat wa alla yuhilla dan tidak boleh merusak musolli biharfin terhadap huruf min hurufiha dari huruf-hurufnya takbiratul ihram wa ta'khiru takbiratil ma'mumi dan mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum an takbiratil imami dari takbiratul ihramnya imam. Alhamdulillah, jazakillah khairan katsiran. Tiara hatur nuhun. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pasal ini musannif atau Syekh Salim bin Sumer menjelaskan kepada kita tentang syarat-syarat sahnya takbiratul ihram. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa takbiratul ihram ini adalah salah satu di antara rukun-rukun salat. Dan takbiratul ihram ini termasuk ke dalam rukun kauli. Rukun itu wajib, kauli diucapkan. Jadi yang dimaksud dengan takbiratul ihram di sini, Bapak Ibu sekalian, bukan mengangkat kedua tangan, tapi yang dimaksud adalah kalimat Allahu Akbar. Nah, karena takbiratul ihram ini termasuk ke dalam rukun kauli, maka Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian tidak boleh ketika takbiratul ihram itu dibaca di dalam hati. Karena sudah jelas bahwa takbiratul ihram termasuk ke dalam rukun kauli yang wajib diucapkan melalui lisan. Bahkan nanti syarat sahnya bukan hanya sekedar gerak bibir saja, tapi yang bermadhab Syafi'i itu harus terdengar minimal oleh dirinya sendiri. Nah, sekalipun takbiratul ihram ini termasuk ke dalam rukun sholat, ternyata takbiratul ihram ini memiliki syarat-syarat sahnya takbiratul ihram. Sehingga kalau seandainya di antara syarat sahnya ini tidak terpenuhi, tidak dilaksanakan, ini bisa menyebabkan takbiratul ihramnya tidak sah dan dampaknya adalah kepada sholatnya pun tidak sah. Karena ada di antara rukun yang tidak terlaksanakan. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya bahwa syarat sah takbiratul ihram itu ada 16. Mana yang ke-16 ini? Yang pertama adalah antaqo'a halatal qiyami fil pardi. Bahwasanya takbiratul ihram ini dilaksanakan dalam keadaan berdiri fil pardi di dalam sholat fardu. Ini bagi orang yang mampu, orang yang sehat ya. Tapi kalau seandainya ada seseorang yang tidak mampu untuk berdiri karena sakit, atau misalkan karena ada sesuatu hal yang membahayakan, sehingga dia sholat dalam keadaan duduk, maka dia takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Kenapa Bapak Ibu sekalian eh, Syekh Salim bin Sumer ini memunculkan kalimat fil pardi di dalam sholat fardu sementara sunnahnya tidak dimunculkan? Karena Bapak Ibu sekalian untuk sholat sunnah itu tidak wajib dalam keadaan berdiri. Jadi bagi orang yang mampu di dalam melaksanakan sholat itu hanya berdiri itu hanya di dalam sholat fardu. Tapi bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat sunnah, baik dia mampu, baik dia tidak mampu, gitu ya. Baik dia sehat ataupun dia dalam keadaan tidak sehat, sholat sunnahnya mau sambil duduk, itu boleh. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat duha, mau sambil duduk, padahal Bapak Ibu sahabat-sahabat itu sebetulnya mampu
untuk melaksanakan sambil berdiri, maka ini sholat sunnahnya tetap sah. Hanya saja memang pahala orang yang melaksanakan ibadah sholat sunnah sambil berdiri dengan orang yang melaksanakan ibadah sholat sunnah sambil duduk ini tentu pahalanya berbeda. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan ingin mendapatkan kesempurnaan pahala di dalam melaksanakan ibadahnya, ibadah sholat sunnahnya, maka lakukan sambil berdiri. Jadi yang pertama, syarat sah takbiratul ihram itu adalah dilaksanakan pada saat berdiri. Ini yang dimaksud adalah berdiri dengan berdiri yang sempurna. Jadi bukan pada saat kemudian setengah berdiri baru takbiratul ihram, maka ini tidak dikatakan al-qiyam. Jadi kalau misalkan hanya setengah berdiri kemudian langsung takbiratul ihram, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Itu yang pertama. Kemudian wa antakuna bil arabiyati, bahwa takbiratul ihram itu harus dengan menggunakan bahasa Arab. Berarti mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, kalau seandainya ada orang yang melaksanakan takbiratul ihram dengan bahasa daerahnya masing-masing, maka termasuk takbiratul ihram yang tidak sah. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Misalkan takbiratul ihram dengan menggunakan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Anu orang Sunda ngangge bahasa Sunda. Allah anu Maha Ageng. Bahasa Jawa Allah sing gede misalkan. Jadi kalau misalkan dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing, nampaknya sholat berjamaah di dalam satu masjid rupa-rupa warnanya seperti balonku ada 5 begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi wajib syaratnya takbiratul ihram itu harus dengan menggunakan bahasa Arab sekalipun lil qadir alaiha, bagi orang yang mampu. Kalau misalkan yang tidak mampu sama sekali, misalkan mu'alaf begitu ya, nggak bisa mengucapkan takbiratul ihram, ngucapin Allahu Akbarnya pun susah, itu mah ada ma'fu anhu, beda lagi. Wa antakuna bilafdil jalalati, kemudian takbiratul ihram itu harus dengan menggunakan lafad Allah. Maka di dalam syarah kitab Safinatun Najah, Kasifatus Saja karangan Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, fala yasihu ar-Rahmanu akbar li adami lafdil jalalah, maka tidak sah jika Allahnya itu misalkan diganti dengan kalimat yang lain seperti Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahmanu akbar. Kenapa? Li adami lafdil jalalati, karena tidak adanya lafad Allah. Jadi tidak boleh diganti lafad Allah itu dengan lafad-lafad yang lain. Sekalipun nama Allah itu kan banyak, Ar-Rahman. Nah, ini nggak bisa diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar. Wabil abdi akbar. Dan dengan menggunakan lafad akbar. Fala yakfi, maka tidak cukup Allahu kabir ketika diganti akbarnya itu dengan kalimat Allahu kabir gitu ya. Kenapa? Karena ini menghilangkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'alanya. Jadi wajib dalam hal ini takbiratul ihram itu harus dengan menggunakan lafad Allah dan lafad akbar. Wa tartibu, dan harus juga tertib berurutan baina lafdhaini, di antara dua lafad Allahu Akbar. Tidak boleh dibalik akbarullah, tidak boleh juga. Tapi harus tartib berurutan mulai dari lafad Allah, yang keduanya adalah akbar. Wa alayamuda hamzatal jalalati, dan tidak boleh memanjangkan musolli hamzahnya lafad Allah. Jadi Allah. Nah, jadi kalau hamzahnya dipanjangkan berarti nanti akan menjadi kalimat istifham. Kalimat tanya, Allah gitu ya. Kalau di Allah kalau dibaca tajwid berarti Allah. Allah itu apakah Allah itu maha besar, kan begitu. Maka dijelaskan oleh Imam Nawawi, fa'inna maddaha, kalau seandainya musolli memanjangkan hamzahnya lafaz Allah, falatan akidu sholatuhu, maka tidak jadi sholatnya Bapak Ibu sekalian. Karena sudah berubah. Bukan lagi menggunakan kalimat Allahu Akbar, tapi menjadi kalimat istifham, kalimat tanya. Apakah Allah maha besar?
begitu. Jadi fala tan akidu sholatuhu, maka tidak jadi sholatnya. Kemudian yang selanjutnya wa adamu madibain. Baknya jangan dipanjangkan. Akbar. Gitu ya. Akbar. Falau qalallahu akbar lam tanaqid sholatuhu. Kalau seandainya seseorang mengucapkan Allahu Akbar lam tanaqid sholatuhu, maka tidak jadi juga sholatnya. Kadang Bapak Ibu, ada seseorang yang berusaha untuk khusyuk. Ini pernah kejadian gitu ya, ketika berjamaah di masjid luar, kemudian imamnya mungkin berusaha untuk khusyuk, ketika mengucapkan Allahu Akbar tuh, Allahu Akbar. Barnya tuh dipanjangin Bapak Ibu sekalian. Maka ini ketika kondisinya begini, dibacanya begitu, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Jadi tidak boleh dipanjangkan baknya lapad akbar. Wa alla yusaddida al ba' dan tidak boleh juga musolli mentasdidkan baknya. Allahu akbar misalkan gitu ya. Baknya ditasdidkan juga ini tidak boleh. Wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharikatan bainal kalimataini, dan tidak boleh musolli menambahkan waw sukun atau wawu yang berharakat di antara dua kalimat, antara Allah dan Akbar. Misalkan contoh wawu sukun, berarti dibacanya jadi Allahu Akbar. Nah, ini tidak sah. Atau wawunya wawu yang berharokat, Allahu Akbar misalkan. Itu juga tidak sah. Tidak boleh ditambahkan wawu, baik itu wawu sukun atau wawu yang berharakat di antara lafaz Allah dan Akbar. Wa alla yazida wawan qoblal jalalati, dan tidak boleh juga menambah wawu sebelum lafaz Allah. Wallahu akbar. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kalau seandainya dibacanya begitu, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Wa ala yaqifa baina kalimatai takbiri wakbatan tawilatan wala qasiratan. Dan sarasa selanjutnya adalah tidak boleh musolli berhenti di antara dua kalimat itu, sekalipun berhentinya berhenti yang sebentar, apalagi berhenti yang lama, gitu ya. Baik berhenti yang lama ataupun yang sebentar, sekalipun sebentar juga, maka ini menyebabkan takbiratul ihramnya tidak sah. Ada juga Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian seseorang takbiratul ihram mencoba khusyuk gitu ya, Allahu, berhenti sejenak, walaupun qasiratan, walaupun sebentar, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Wa ayusmi'an nafsahu jami'a hurufiha, selanjutnya adalah harus mendengarkan terdengar oleh dirinya sendiri semua huruf takbiratul ihram yang dibacanya. Ini menurut madhab Syafi'iyah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau seandainya mengikuti pendapatnya ulama madhab Syafi'iyah, maka Bapak Ibu ketika mengucapkan Allahu Akbar tidak cukup hanya melalui lisan saja, tapi harus disuarakan minimal lirih ya Bapak Ibu sekalian, sehingga terdengar oleh dirinya sendiri. Ini menurut ulama madhab Syafi'iyah. Tapi bagi orang-orang yang sekiranya tidak mengambil pendapatnya ulama madhab Syafi'iyah, seperti misalkan Syekh Utsaimin, Syekh Abdullah bin Baz gitu ya, maka tidak ada kewajiban untuk memperdengarkan semua kalimat takbiratul ihram itu oleh dirinya sendiri. Minimal cukup dengan lisan ini bergerak gitu ya, dibacanya oleh lisan. Menurut Syekh Utsaimin, Abdullah bin Baz, itu sah takbiratul ihramnya. Tapi bagi yang mengambil pendapatnya ulama madzhab Syafi'iyah, maka tidak boleh hanya sekedar gerakan bibir saja, tapi wajib harus terdengar oleh telinganya sendiri, oleh dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau seandainya memang masuk ke satu masjid, kalau Bapak Ibu atau sahabat-sahabat pernah sholat berjamaah di Manon Jaya, itu masjid bakal bergemuruh begitu ya. Kurang lebih 3.000 santri di sana, putra-putri itu sholat, si masjid itu bergemuruh gitu ya. Kenapa? Karena semuanya bukan hanya gerakan bibir, tapi juga disertai dengan lirihnya suara takbiratul ihram itu. Itu. Hanya saja memang ya tidak perlu keras-keras bacaannya.
Kenapa? Karena bisa mengganggu yang lain, apalagi bagi orang-orang yang memang terjangkit penyakit was-was. Allahu Akbarnya tuh diulang lagi, Allahu Akbarnya tuh diulang lagi, begitu ya. Wadukhulul wakti dan takbiratul ihram itu harus masuk waktu sholat fil muaqqati di dalam sholat yang di waktu-waktu. Kenapa ada bahasa di dalam sholat yang di waktu-waktu? Karena karena yang dimaksud di waktu-waktu di sini adalah sholat wajib, sholat sunat, termasuk sholat dati sababi. Jadi ya, sholat yang memiliki sebab. Nah, ada sholat sunnah yang tidak memiliki waktu. Apa itu? Ya, sholat sunnah mutlak. Begitu, makanya dimunculkan kalimat fil muaqqati. Jadi kalau misalkan sholat fardu, berarti harus sudah masuk waktu sholat fardu. Kalau sholat sunnah qobliyah berarti sebelum melaksanakan sholat fardu. Kalau misalkan ba'diyah berarti setelah melaksanakan ibadah sholat fardu. Kalau misalkan yang memiliki sebab mukoronin seperti misalkan masuk ke masjid, kemudian ada anjuran sholat tahiyatul masjid, maka sholat sunat tahiyatul masjid ketika seseorang masuk ke dalam masjid. Jadi memang waktu-waktunya sudah ditentukan. Jadi kalau misalkan Allahnya belum masuk waktu duhur, sementara akbarnya masuk waktu duhur, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Jadi kalimat takbiratul ihram ini harus sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Wa iqa'u halal istiqbali, dan takbiratul ihram itu dilaksanakan ketika menghadap ke arah kiblat. Jadi Bapak Ibu nggak cukup hanya sekedar berdiri saja, tapi selain daripada berdiri, seseorang juga wajib ketika takbiratul ihramnya menghadap ke arah kiblat. Mana yang kemudian harus menghadap ke arah kiblat ketika seseorang dalam keadaan berdiri, gitu ya? Yang wajibnya tuh adalah dada, Bapak Ibu sekalian, bukan wajah, bukan tangan. Jadi kalau tangan menghadap ke arah kiblat ini hukumnya sunnah. Tapi yang menjadi kewajibannya itu adalah dada ketika berdiri. Kalau seandainya ketika berdiri dadanya tidak menghadap ke arah kiblat, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Wa alla yukhila biharfin min hurufiha, dan tidak boleh merusak satu huruf daripada huruf-hurufnya takbiratul ihram. Ada aja satu huruf gitu ya yang diruksak. Yang harusnya dibaca akbar ini mah malah dikolkolahin, diganti oleh qaf, misalkan Allahu akbar. Nah, misalkan gitu ya. Maka ini juga tidak sah. Wa takhiru takbiratil mamumi an takbiratil imami, mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum dari takbiratul ihramnya imam. Di sini disampaikan Bapak Ibu sekalian. Walau koronahu fi juz'in min halam tasihu al-qudwah. Kalau seandainya si makmum itu berbarengan dengan takbiratul ihramnya imam, fi juz'in di dalam satu juz bagian minha daripada takbiratul ihram, lam tasihu al-qudwah, maka tidak sah seseorang bermakmumnya, walatan akidu sholatuhu, dan tidak jadi sholatnya. Maksudnya gimana? Teh Tiara misalkan ngikutin imam berjamaah ke seseorang. Si imam teh misalkan takbir Allah, belum juga selesai akbar, teh Tiara sudah apa? Sudah ngangkat tangan, belum selesai. Sampai rohnya lapan akbar tuh sudah ngangkat tangan, maka takbiratul ihramnya tidak sah, sholatnya pun tidak jadi. Maka dipastikan Bapak Ibu sekalian ketika melaksanakan takbiratul ihram harus sudah selesai imamnya takbiratul ihram, gitu ya. Jadi kalau misalkan akbar selesai baru kemudian makmum Allahu akbar. Ada aja sebagian takbiratul ihram yang berbarengi belum baru Allahu kita udah Allah, maka takbiratul ihramnya tidak sah, walatan akidu sholatuhu, dan tidak jadi sholatnya. Begitu Bapak Ibu sekalian, ini syarat sahnya takbiratul ihram. Semoga takbiratul ihramnya bisa lebih disempurnakan, apalagi bagi yang bermadhab syafi'iyah, tidak hanya sekadar mengucapkan saja, tapi takbiratul ihramnya itu harus terdengar oleh dirinya sendiri. Mudah-mudahan sekalipun sederhana penyampaiannya, tapi ada manfaatnya untuk kita semuanya. Sebelum ditutup, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga dipersilahkan.
Mau tanya Ustadz, Mangga, Bu Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, ketika kita mau apa niat niat itu kan di antara takbir ya Ya, Allah. Terus si niat itu di dalam hati itu bagusnya seperti apa Ustadz antara takbiratul ihram dengan niat kita 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 ketika kita mau sholat wajib. ya sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan ya bahwa niat itu wajib dihadirkan di dalam hati kapan waktunya yaitu pada saat takbiratul ihram. Jadi ketika mengucapkan Allah, nah mulai dari alifnya lapad Allah, hamzahnya lapad Allah sampai sebelum roknya lapad akbar itu terbentang luas untuk menghadirkan niat ya Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Jadi lintasan niatnya cukup usolli fardhu duhri saja. Dalam hati Bu Yanti Allah begitu Allah dalam Hmm. hati itu usolli fardhu duhri kalau makmuman berarti ditambahkan makmuman. Itu saja sih sebetulnya Bu Yanti. Oh, iya. Allah a'lam Atur nuhun bishawab. Ustadz, nuhun. Mangga Pak Asep. Alhamdulillah. Aduh, Ustaz, benar ada dua hal yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Pertama, yang terkait dengan bacaan imam yang tadi baknya dipanjangkan atau ada jeda antara Allah dengan Akbar, itu kan dikatakan tidak sah ya, Ustaz ya. Nah, saya sebagai makmum, karena ini juga ada di masjid itu yang senantiasa seperti itu imamnya. Saya sebagai makmum, apakah memutus imamnya atau meneruskan gitu ya dengan seperti apa gitu kalau di kondisi seperti ini. Yang kedua, ini yang terakhir ini Ustadz yang bahwa takbirnya makmum itu harus mengakhirkan takbirnya imam gitu ya. Sementara kalau kita di Masjid DT saja dan banyak santri-santri sangkar juga gitu, itu sering ada yang bersamaan, ada yang menyamai gitu. Nah ini seperti apa gitu Ustaz tindakan kita kalau melihat daripada syaratnya takbir yang ada 16 ini. Begitu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat syarat-syarat syahnya berjamaah ada di antaranya adalah kalau seandainya kita mengetahui batalnya si imam begitu ya maka tidak boleh nekat melanjutkan untuk berjamaah dengannya begitu. Jadi kalau misalkan melanjutkan berjamaah dengannya maka tentu tadi falatan akidu sholatuhu maka tidak jadi sholatnya takbiratul ihramnya juga tidak jadi sholatnya. Kenapa? Karena kita bermakmum kepada imam yang sholatnya saja tidak sah begitu. Jadi bagaimana harusnya? Ya jangan nekat melanjutkan sholat berjamaah dengan siapa? Dengan imam yang demikian begitu ya. Hanya saja Pak Asep dalam ilmu fikih itu ada yang namanya mohon maaf ya, saya istilahnya lupa lagi. Cuman kalau seandainya di satu masjid si imamnya tuh nggak pernah ganti-ganti, si itu aja begitu ya. Jadi kalau mau diganti tuh kadang marah begitu karena merasa sesepuh di sana gitu. Ada ya di satu daerah yang nggak diganti-ganti itu aja imam tuh Bapak Ibu sekalian. Maka kalau seandainya memang demikian kondisinya, sementara nggak bisa diganti sama sekali dan makmum tuh tahu gitu ya. Wah ini takbiratul ihramnya nggak benar nih. Sebetulnya kalau melihat syarat sahnya takbiratul ihram nggak sah. Itu kalau bubar pindah ke masjid yang lain sehingga masjid itu kosong, maka ini nanti akan menimbulkan fitnah, begitu ya. Maka dalam ilmu fikih pun disampaikan, kalau seandainya memang si imam meyakini bahwasanya apa yang dilakukannya itu sah, begitu, yang dilakukannya itu sah, maka makmum masih tetap boleh mengikuti imam tersebut. Jadi bukan hanya takbiratul ihramnya saja, seperti misalkan bacaan suratul Fatihah. Ini mah panjang pendeknya kadang si imam tuh nggak benar begitu ya ketika membaca Fatihah. Jadi kalau seandainya kondisinya demikian nggak bisa diganti, diberikan nasihat juga malah marah-marah begitu ya, akhirnya memusuhi Bapak Ibu sekalian,
maka bisa mengambil kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa selama imam itu meyakini bahwasanya sholatnya itu sah, bacaannya itu benar, bacaannya sah, maka Bapak Ibu makmum masih tetap boleh melanjutkan berjamaah sholat dengan imam tersebut daripada semua masjid kosong akhirnya berpindah ke yang lainnya. Nah, nanti timbul fitnah. Jadi boleh menggunakan kaidah usul fikih tersebut. Begitu Pak Sep, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang betul. Saya berusaha dulu pernah gitu ya di Eko Pesantren ketika santri tidak ada, saya menguatkan kembali bahwasanya eh, pergerakan atau yang bersamaan makmum dengan imam itu dihukumi ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sunnah. Kalau yang wajib, Bapak Ibu sekalian, eh kalau yang apa? Kalau yang haram itu ada dua, tidak boleh berbarengan. Haram itu tidak diperbolehkan. Itu bisa menyebabkan sholatnya tidak sah, sholatnya batal. Mana? Ketika takbiratul ihram dan ketika salam. Itu tidak boleh berbarengan. Yang kedua adalah makruh. Ketika ruku, ketika sujud, berbarengan begitu ya. Itu hanya dihukumi makruh. Ada yang dihukumi sunnah. Yang dihukumi sunnah itu adalah ketika membaca amin. Amin. Itu sunnah berbarengannya. Dan yang keempat, berbarengan dengan imam itu hukumnya wajib. Ketika misalkan Pak Sep tahu bahwasanya si imam ini suka ngeprank. Bacaan suratnya tuh suka pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu Akbar. Fatihahnya tuh belum misalkan gitu ya. Si imam etama kadang suka begitu. Alif lam mim. Allahu Akbar. Yasin. Allahu Akbar. Maka wajib bagi makmum Fatihahnya berbarengan dengan imam. Begitu ya. Kenapa? Karena tahu si imam eta masuk ngeprank semodel sapertoskeun gitu misalkan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu di antara hukum-hukum ketika berbarengan makmum dengan imam di dalam melaksanakan ibadah sholat. Nah, yang harus dihindari Bapak Ibu sekalian adalah yang dihukumi haram tadi. Tidak boleh bersamaan takbiratul ihramnya, tidak boleh bersamaan ketika salam makmum dengan imamnya. Kalau bersamaan itu menyebabkan sholatnya falatan akidu sholatuhu tidak jadi sholatnya, tidak sah sholatnya. Wallahu a'lam. Begitu Pak Sef. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu 16.47 begitu ya. Nampaknya dicukupkan saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu yang sekiranya sudah kita sama-sama bahas sekali lagi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, senantiasa menjadi jalan perbaikan untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah, menyempurnakan pahala yang kita harapkan begitu ya. Dengan melaksanakan ibadah sholat ini, insya Allah mudah-mudahan jadi amal soleh untuk kita semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi pisan wabarakatuh. Ustaz Hendra. Ustaz, Turun Ustaz. Syukron Ustaz ilmunya semoga berkah. Barakallahu fiik. Amin. Terima kasih.